Apa kabar? Ku dengar kau masih menangis. Bagaimana hari? Apakah masih terasa bengis? Sampai kapan kau bungkam semua kesedihan? Bagaimana bisa aku biarkan kau kesakitan? Mungkin kau tak bisa kembali seperti dahulu. Setidaknya luka badan jiwa takkan lagi melepuh. Obatmu mungkin bukan aku, dan semoga diriku tak berkeruh. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh. Selamanya ku ingin kau selalu menyala, redup tak apa, kehilanganmu ku takkan bisa. Mungkin kau tak bisa kembali seperti dahulu. Setidaknya luka badan jiwa takkan lagi melepuh. Obatmu mungkin bukan aku, dan semoga diriku tak berkeruh. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh. Aku ingat kita bahagia, aku ingat kita bertahan demi senyum manis dan masa depan. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh. Luka badan jiwa takkan lagi melepuh. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh. Setidaknya luka badan jiwa takkan lagi melepuh. Obatmu mungkin bukan aku, dan semoga diriku tak berkeruh. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh. Obatmu mungkin bukan aku, dan semoga diriku tak berkeruh. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh. Kau semoga sembuh. Kau semoga sembuh. Halo, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam parents semuanya dan juga teman-teman School of Parenting. Kembali lagi bersama saya, semoga belum bosen ya. Oke, di seri taksi malam hari ini, ya lanjutan dari yang kemarin di Tanya Praktisi bersama psikolog kita di Mitra Ahli School of Parenting. Oke, hari ini mitra ahli kita praktisi psikolog kita malam hari ini adalah Mbak Adita yang cantik sekali malam hari ini.
Oke, halo Mbak Dita. Halo Nah, Mbak, halo. oke. Oke, selamat malam Mbak Dita. Apa kabar nih? Apakah hujan di Alhamdulillah Bandung? baik. Iya di Bandung. Dingin ya, Bandung ya. Oke. Oke, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng Mbak Dita. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan drop di chat. Namun malam hari ini bahwa sesi kita ngobrol-ngobrol malam hari ini bukan untuk menyelesaikan. Sorry. Apakah saya masih terdengar? Suara saya masih oke ya? Suara saya masih oke kah? Masih oke Nih Susi. Ya masih. Tadi sempat putus-putus tapi Oh sekarang ya, udah. agak baik. Oh ya, soalnya agak unstable. Oke, jadi saya hanya ingin mengingatkan kepada parents dan juga teman-teman semuanya bahwa malam hari ini sesi kita ngobrol-ngobrol ya, bukan sesi untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan dari parents atau teman-teman semuanya. Namun siapa tahu tujuannya dari taksi malam hari ini adalah dengan tema yang kita angkat, mungkin dari parents atau teman-teman semuanya merasakan sesuatu yang relate ya atau men-trigger ya kisah-kisahnya, nanti contoh-contoh kasus yang di-share oleh Mbak Dita ini mungkin ada yang relate dengan parents dan teman-teman semuanya sehingga membawa teman-teman untuk kepada kesadaran bahwa seperti di sini ya, di sini. Nah, ini it's okay to get help, gitu ya. Jadi silahkan melakukan sesi private counseling ya, sesi counseling bersama para psikolog di Tanya Ahli School of Parenting. Jadi jangan tunggu ya sampai sesuatunya memburuk bahwa sekarang konseling ini bukan sesuatu yang sulit dijangkau atau sesuatu yang merupakan privilege atau kemewahan gitu ya. Namun memang sesuatu yang sudah menjadi sebenarnya kebutuhan kita ya sehari-hari. Gitu. Oke, nah, sebelum kita mulai lebih jauh, sebelum Mbak Dita juga perkenalan nih ya, saya juga mau menyampaikan malam hari ini kita eh, ada sesi apa namanya, memperkenalkan ya sesi mental health check up juga di Tanya Ahli School of Parenting. Ya, ada promo berakhir hari ini, malam hari ini. So silahkan kalau yang mau check up ya your mental health gitu. Oke, tanpa berlama-lama, silahkan Mbak Dita kalau mau say hi kepada parents dan memperkenalkan diri dulu, silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Adita Putri Visianti. Di sini saya sebagai mitra ahli baru di School of Parenting gitu ya. Semoga dengan bergabungnya saya di sini saya bisa memberikan informasi dan berkontribusi juga gitu ya untuk School of Parenting dan membantu para parents di sini gitu ya. Oke, Gitu mungkin. pastinya. Oke, oke, thank you. So Mbak Dita, hari ini malam hari ini kita kan ngobrol-ngobrol ya soal prokrastinasi gitu ya. Iya, Kenapa betul. sih prokrastinasi ini jadi sesuatu yang apa ya? Apakah ini sebuah tema yang terlalu dilebih-lebihkan atau seperti apa? Karena kan kalau kita prokrastinasi itu menunda-nunda ya, kayak kita menganggapnya ya sudah memang malas aja, kamu kurang gerak sih, kamu kurang disiplin, kurang apa ya, kurang motivasi seperti itu gitu ya. Nah, tapi dalam dunia kesehatan mental prokrastinasi ini bisa menjadi sesuatu, bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius ya. Entah itu menjadi kecemasan atau eh, mengarah ke hal-hal lainnya gitu yang terkait dengan kesehatan mental. Nah, nanti Mbak Dita boleh share sedikit ya mengenai kalau ada slide bisa share sedikit mengenai prokrastinasi dan bagaimana kita bisa mulai mendapatkan pertolongan. Silakan Mbak Dita. Iya, oke. Ini Ini ada slide-nya dibantu, tadi. ya dibantu kakak moderator ya. Ya Betul. silakan. Oke.
Ini adalah tema besar yang akan kita diskusikan atau ngobrol-ngobrol ya untuk hari ini gitu, yaitu adalah ketika prokrastinasi jadi anxiety atau kecemasan. Gitu. Di next aja mungkin. Oke, nah ini mungkin sedikit perkenalan aja ya. Tadi mungkin udah sempat kenalan di awal gitu ya. Nah, di sini saya sebagai clinical psychologist gitu ya, klinis dewasa di School of Parenting. Dan apa namanya, selama ini saya apa ya, mungkin mengatasi hal-hal yang mungkin berbau dengan klinis gitu ya. Jadi nanti ketika ada yang konseling atau yang konsul gitu ya dengan saya nanti mungkin akan dilanjutkan dengan clinical intervention gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga saya sudah beberapa apa namanya menjadi speaker gitu ya mengenai mental health issue gitu seperti itu. Dan mungkin saat ini juga kesibukan saya adalah menjadi asisten peneliti gitu yang berhubungan dengan psikologi tentunya. Oke, bisa di next aja. Nah, ini adalah fakta atau mitos versus mitos gitu ya. Mungkin teman-teman di sini gitu ya, apa namanya percaya bahwa prokrastinasi itu adalah yang ada di sebelah kanan gitu ya, yang bagian mitos gitu ya, bahwa bahwa prokrastinasi ini adalah malas gitu ya, merupakan masalah dari manajemen waktu gitu ya, atau misalnya kurang disiplin gitu ya atau merupakan konsekuensi karena kita nggak punya prioritas misalnya seperti itu. Nah, ternyata gitu ya, itu semua adalah mitos gitu ya, bahwa sebetulnya faktanya ada yang di sebelah kiri gitu ya, faktanya bahwa prokrastinasi ini dan malas adalah konsep yang berbeda gitu, jauh berbeda gitu. Nah, kemudian ternyata prokrastinasi ini ternyata bukan masalah time management gitu ya, bahwa, duh mungkin saya kurang ini apa namanya mengatur waktunya nih gitu ya harusnya tadi ngatur waktunya dimulai dari jam segini taunya tadi telat dan lain seterusnya bukan itu gitu ya ternyata sumber masalahnya adalah bagaimana akhirnya kita bisa mengelola atau meregulasi emosi gitu ya itu adalah penyebabnya. Nah, kemudian ternyata disiplin juga tidak serta-merta mengatasi prokrastinasi ini. Misalnya kita percaya bahwa prokrastinasi ini adalah kita kurang disiplin gitu. Oke, gimana ya caranya saya supaya makin disiplin, supaya saya tidak menunda-nunda lagi. Oh, bukan seperti itu gitu ya, nggak serta-merta jadinya apa namanya kita apa namanya keluar dari prokrastinasi itu. Sebaliknya gitu ya, apa namanya kita harus membangun dari kebiasaan yang kecil gitu ya. Jadi nggak serta-merta disiplin itu akan merubah segalanya gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya nih gitu ya. Prokrastinasi tidak dapat diselesaikan dengan menetapkan prioritas gitu. Bahkan ketika misalnya nih kita melakukan prioritas gitu ya. Misalnya kita punya tugas sesuatu gitu. Kemudian ketika kita punya tugas itu biasanya mungkin beberapa orang-orang di sini gitu ya. Oh, saya punya planning nih gitu ya. Nah, kemudian planningnya dibuat gitu ya. Kita bikin skala prioritasnya. Tapi dengan kita membuat dan apa namanya melakukan planning itu gitu ya. Dengan cara yang berlebihan itu akan menyebabkan prokrastinasi juga sebetulnya gitu ya. Karena sebetulnya kan kita jadi cemas ya gitu ya. Ah, apa namanya sebaiknya kira-kira apa yang dilakukan terlebih dahulu dan lain seterusnya gitu. Oke, bisa dilanjut aja ke slide berikutnya. Oke, jadi kenapa ya kita melakukan prokrastinasi gitu ya? Nah, meskipun sebetulnya prokrastinasi itu apa namanya akhirnya kita akan menyebabkan stres atau jadinya menjadi cemas gitu ya. Nah, sebetulnya orang-orang yang melakukan prokrastinasi ini apa ya ingin lari gitu ya dari perasaan nggak enak gitu ya, nggak nyaman, cemas atau misalnya emosi-emosi negatif lainnya gitu ya dan bahwa mereka akan merasa lebih rileks gitu ya, bahwa mereka akan merasa lebih tenang ketika menunda itu gitu. Nah, sebetulnya prokrastinasi itu bukan kelemahannya tadi ya, yang sudah saya bilang sebelumnya, bukan kelemahan terhadap kemampuan kita mengatur waktu gitu ya, time management dan lain seterusnya, tapi sebetulnya prokrastinasi itu adalah ketika kita apa namanya kesulitan gitu ya
untuk mengelola suasana hati kita yang negatif gitu. Misalnya tadi cemas gitu ya mungkin, atau misalnya ada keraguan sama diri sendiri gitu ya, ada perfeksionis dan lain seterusnya. Jadi komponen-komponen atau emosi-emosi negatif yang akhirnya kita kesulitan nih untuk meregulasi itu gitu ya, atau mengelola itu, sehingga akhirnya kita memilih untuk menunda gitu ya, dibandingkan kita melanjutkan atau mengerjakan tugas itu sendiri. Oke, itu oke, mungkin dilanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini adalah siklus prokrastinasi gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang udah akut gitu ya prokrastinasinya gitu ya secara terus-menerus dilakukan, ini yang biasanya akan terus terjadi gitu ya lingkaran ini gitu. Jadi yang pertama nih gitu ya, ketika misalnya ada hasil yang ingin kita capai gitu, tentunya pasti ada tugas gitu ya, atau ada sesuatu yang ingin kita lakukan gitu ya, atau ingin kita capai. Nah, yang kedua, gitu ya, kita menemukan manfaat dari menunda. Oh, ya kalau misalnya saya menunda gitu atau saya nggak ngerjain ini, saya akan lebih tenang gitu ya. Saya akan jauh lebih apa namanya rileks gitu ya. Saya nggak harus pusing-pusing mikirin ini, mikirin itu. Nanti yang akan terjadi seperti apa, ketakutan-ketakutannya gitu ya. Itu adalah manfaat-manfaatnya yang kita pikirkan ketika kita memilih untuk menunda gitu ya, melakukan prokrastinasi ini. Nah, selanjutnya ketika kita udah menemukan manfaat itu tuh gitu ya, akhirnya kita menunda gitu ya. Nah, ketika penundaan yang semakin lama, nah maka kita akan melakukan self kritik gitu ya, atau misalnya mengkritik diri sendiri gitu ya. Jadinya cari-cari alasan, jadinya nyesel gitu ya. Aduh, kenapa tadi nggak dikerjain ya di awal gitu ya. Aduh, kenapa misalnya apa namanya harus ditunda-tunda ya, padahal itu kan udah mepet dari waktu yang harus diselesaikan misalnya gitu. Jadi kita nyari alasan, aduh seharusnya ini ya, aduh semestinya ini ya, aduh seandainya ini ya, dan lain seterusnya gitu ya. Nah, lanjut ke yang berikutnya adalah ketika akhirnya kita menunda si tugas itu gitu ya, akhirnya kita jadinya tergesa-gesa ya untuk menyelesaikannya gitu, sehingga akhirnya ya tadi mungkin jadi nggak optimal gitu ya ketika kita menyelesaikannya, atau bahkan jadinya nggak dikerjain sama sekali gitu ya karena kita kehabisan waktu gitu ya, deadline-nya atau apa namanya tenggat waktunya sudah sangat dekat atau bahkan udah lewat, jadinya kan nggak dikerjain tuh sama sekali. Nah, ketika seperti itu akhirnya kita jadi marah nih sama diri kita sendiri gitu ya, kita jadi merasa bersalah, aduh kenapa sih, dan lain seterusnya ya gitu. Dan kita ya udah deh, lain kali kalau misalnya ada tugas, eh, aku nggak akan kayak gini lagi misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada tugas berarti nggak boleh ditunda-tunda, harus bikin planning atau misalnya harus langsung dikerjain dan lain seterusnya. Nah, itu akan diulangi terus gitu ya ketika orang ini sudah mengalami prokrastinasi yang akut gitu ya. Nah, ini adalah siklusnya. Ini akan terus diulangi gitu ya ketika kita tidak bisa mengelola emosi itu gitu ya, ketika kita berusaha untuk lari dari masalah itu gitu ya. Ini yang biasanya akan dilakukan gitu ya, atau pola yang akan dialami apa namanya oleh orang tersebut gitu ya, sehingga kita akan berkutat di sini, kita akan terus mengalami kecemasan yang semakin meningkat seperti itu. Oke, nih mungkin sampai sini aja ya perkenalan tentang prokrastinasinya gitu ya. Mungkin dari teman-teman Thank atau you. ada yang mau bertanya mungkin atau Ya, seperti apa? silakan teman-teman kalau parents semuanya kalau ada yang mau bertanya, mungkin sebelumnya saya nanya dulu nih ya, Mbak Gita Hmm, ya. Jadi boleh nih. sebenarnya penyebab apakah ada root cause-nya gitu ya yang Mm-mm. apa menyebabkan prokrastinasi ini. Oke, sebetulnya root cause-nya itu bermacam-macam gitu ya. Nggak bisa kita apa namanya poin menjadi satu gitu. Root cause-nya adalah ini atau akar permasalahannya adalah itu gitu ya. Tapi apa namanya sebagian besar orang yang mengalami prokrastinasi ini adalah kesulitan mengelola emosinya gitu ya. Ketika kesulitan, akhirnya dia berusaha menghindari gitu ya, menghindari perasaan nggak nyaman gitu ya, menghindari perasaan-perasaan negatif gitu ya, sehingga akhirnya dia lari tuh untuk menghindari itu dan akhirnya tidak mengerjakannya kayak gitu. Oh, oke. Eh, jadi kalau boleh dibilang mungkin seperti ini ya. Jadi mirip kayak adiksi gitu ya, Mbak Mm-mm, Dita ya. Seperti betul. adiksi tapi Makanya dalam tadi ada konteks siklusnya yang gitu ya. lebih ya, dalam konteks yang lebih moderate gitu ya. Nggak lari ke apa namanya, ke mungkin ke
drugs atau apa, tapi larinya ke dia prokrastinasi begitu ya, karena dia menghindari berhadapan dengan situasi yang nggak nyaman begitu ya. Betul. Oke, nah kalau untuk levelnya sendiri tadi kan Mbak Dita kan sempat menyebutkannya kalau sudah akut gitu. Nah, Mm-mm. kira-kira itu kayak apa sih pelevelannya gitu prokrastinasi itu? Maksudnya dari yang paling ringan tuh seperti apa, kemudian yang paling berat tuh kayak apa gitu. Oke. Mbak Dita bisa Sebetulnya sama-sama tahu ya, aku di mana ini ya. Sebetulnya kalau misalnya dibilang level, mungkin nggak ada level spesifik gitu ya, gitu. Ketika kita bilang akut itu adalah ketika kita melakukan prokrastinasinya berkali-kali gitu ya. Kita nggak bisa untuk menyelesaikan suatu tugas itu dalam tepat waktu. Misalnya kita memilih untuk menunda itu terus-terusan dan lain seterusnya seperti itu. Makanya bisa dibilang akut karena kita tidak keluar tuh dari si lingkaran itu. Kita nggak bisa nge-break atau memecah lingkaran tersebut gitu. Oke, jadi memang seperti banyaknya tugas gitu, deadline, kita lebih baik melarikan diri begitu ya daripada Iya, menghadapinya. daripada menghadapinya gitu. Nah ini ada pertanyaan nih, udah masuk nih ya. Jadi, Boleh. jadi apakah prokrastinasi itu termasuk gangguan mental? Oke. Dari Oke, Kak langsung Hana. jawab aja ya, gitu. Ya, silakan. Sebetulnya kalau misalnya dibilang gangguan mental, belum ya, belum termasuk gangguan mental. Karena ketika bisa dibilang gangguan mental itu adalah akibat-akibatnya mungkin ya. Akibat Hmm. ketika misalnya nih kita melakukan prokrastinasi gitu ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Hmm. Sebenarnya kan ketika kita melakukan prokrastinasi, kita ingin supaya nggak stres gitu ya, supaya nggak Hmm. cemas gitu. Jadinya kita Hmm. menunda. Justru gitu ya, ketika kita melakukan prokrastinasi ini, ketika kita menunda untuk mengerjakannya, level stres kita, level anxiety atau kecemasan kita justru akan meningkat gitu ya. Kenapa? Hmm. Karena kita akan dipepet sama waktu gitu ya, sama deadline. Aduh, bentar lagi nih gitu ya, belum Hmm. dikerjain gitu ya. Jadi akan Hmm. semakin tinggi gitu ya si Hmm. apa namanya level stres atau kecemasan itu sendiri gitu. Hmm. Nah, Hmm. apa namanya? Kenapa belum bisa dibilang gangguan? Karena sebetulnya itu masih bisa diatasi gitu ya, masih bisa kita atasi dengan ya tadi ya, kita merubah kebiasaan kita merubah polanya seperti apa Hmm. gitu, mengenali apa ya yang bikin kita menunda gitu, kita Hmm. mencari sumber masalahnya gitu ya. Hmm. Nah, yang bisa dibilang gangguan gitu, itu adalah akibatnya gitu ya. Akibatnya adalah tadi kecemasannya jadi tinggi, jadi tidak rasional misalnya, atau bahkan lebih parahnya lagi bisa mengembangkan gejala-gejala depresi gitu ya, seperti itu. Hmm. Itu baru yang bisa dikatakan sebagai gangguan mental gitu. Oke, oke. Nah, kalau dari pihak, maksudnya dari sisi Mbak Dita sendiri, pernah nggak kira-kira menangani klien yang mengalami prokrastinasi yang sampai perlu misalnya pastinya perlu dibimbing ya untuk mengubah Ya, kebiasaan pun kan perlu perlu terapi betul. seperti itu ya. Nah, pernahkah menangani klien yang seperti ini dan kira-kira apakah bisa pulih dan mungkin berapa lama begitu ya supaya kita Oke. bisa punya bayangan gitu. Mm, mm, mm. Oke, waktu itu pernah saya apa namanya mengatasi itu ya atau membantu seorang klien gitu ya, ketika dia apa namanya memilih untuk nggak mengerjakan tugasnya gitu atau tidak mengerjakan pekerjaannya gitu ya karena sebetulnya dia takut sama kritik atasannya gitu ya, dia takut sama kritik atasannya gitu, dia berpikir bahwa atasannya itu galak dan lain seterusnya gitu, sehingga Hmm. akhirnya gitu ya ketika dia apa namanya merasa bahwa dia kan berarti menghindari gitu ya bertemu dengan Hmm. bosnya gitu ya. Nah, akhirnya memandang diri dia tuh sebagai orang yang nggak mampu, negatif dan lain seterusnya karena tadi dikritik gitu ya sama bos itunya, bos apa namanya klien tersebut gitu. Nah, sehingga ketika dia mengalami itu gitu ya, itu kan akan banyak tuh gejolak-gejolak emosi negatif gitu ya tentunya nggak Hmm. merasa tidak berdaya, merasa nggak mampu, banyak gitu ya. Nah, ketika banyak gejolak emosi negatif itu gitu ya, akhirnya dia jadi menghindar, semakin menghindar gitu ya dari si tugas itu gitu. Hmm. Ketika menghindar dari tugas itu, di sisi lain sebetulnya dia juga tertekan gitu ya bahwa aduh bentar lagi nih gitu ya harus dikerja Hmm. apa namanya proyeknya tuh harus diselesaikan gitu ya sesegera Hmm. mungkin gitu. Sehingga akhirnya
semua emosi-emosi negatifnya naik gitu ya, Mm-mm. kecemasannya dan lain seterusnya, akhirnya tadi gitu ya, dia menyalahkan diri dia sendiri gitu ya, menyalahkan diri dia sendiri, bahkan sampai melakukan self harm gitu ya, atau menyakiti diri sendiri gitu ya. Karena dia merasa bersalah, aduh kenapa sih nggak dikerjain gitu ya, aduh aku ngerasa aku bodoh banget sih dan lain seterusnya gitu ya. Nah akhirnya apa namanya kecemasannya semakin meningkat, kemudian ada melakukan self harm juga, akhirnya ya tadi gitu ya mengembangkan gejala-gejala depresi seperti itu. Nah waktu itu penanganannya cukup eh, tidak sebentar gitu ya, karena memang cukup Masih. pelik juga gitu ya, complicated gitu ya, agak kompleks itu apa namanya si permasalahannya, sehingga waktu itu apa namanya mungkin sekitar beberapa bulan gitu ya waktu itu apa Mm. namanya penanganannya. Seperti itu mungkin, Miss. So, jadi memang bukan di prokrastinasinya, tapi justru di dampak-dampak yang ditimbulkan ya akibat Iya, prokrastinasi mm-mm. tersebut. Ya. Betul. Jadi semakin sering kita melakukan prokrastinasi, jadi perlu hati-hati juga tuh gitu ya akan dampak-dampak tersebut yang mungkin akan mengembangkan ya tadi ya gangguan-gangguan mental. Apa ini juga kaitannya misalnya misalnya ya kalau tadi kan klien mendapatkan project gitu ya dari atasannya. Mm-mm. Apakah Mm-mm. ini juga maksudnya terkait ke kayak takut gitu ya? Wah, saya nggak sepertinya saya nggak bisa. Jadi terkait dengan respons kita yang freeze gitu ya. Begitu kita menerima sesuatu project yang sepertinya kurang menguasai atau nggak bisa langsung dikerjakan ini, terus kita langsung freeze gitu. Akibatnya kita nggak berusaha mencari jalan keluar bagaimana bisa menyelesaikan project ini, tapi kita malah freeze dan menunda begitu ya. Betul, Ada betul. pengaruhnya juga dengan ketakutan gitu ya, mungkin Iya, ya Mbak Dita betul. ya. Ya, ada pengaruhnya. Karena kan ketika stimulus datang nih gitu ya, stimulus itu ya Mhm. tadi misalnya proyek, tugas, atau Mhm. apapun gitu ya yang ingin dicapai misalnya, kita stimulusnya datang dan kita menangkap bahwa, oh ini apa namanya berbahaya nih atau mungkin mengancam gitu ya untuk diri kita, itu kan ada tendensi ya atau kecenderungan dari kita untuk melakukan flight atau fight gitu ya. Apakah Mhm. kita akan mengerjakannya, apakah kita akan lari dari situ gitu. Mhm. Oke, oke. Oke, nah ini bisa jadi refleksi ya buat kita-kita semua nih para parents dan juga teman-teman semua mungkin yang di dalam dunia pekerjaan atau mungkin masih di dunia sekolah ya ketika kita menemui istilahnya challenge gitu ya dan kita merasa pasti sesuatu yang baru gitu ya. Nah, kita merasa begitu apa namanya stimulusnya datang kan sulit ini ya. Sepertinya ini sesuatu yang sulit nih. Nah, itu kita langsung freeze gitu atau apa istilahnya ya langsung membeku gitu ya nggak bisa ini terus timbullah prokrastinasi dan kedampak-dampak yang lain begitu ya Mbak Dita ya kira-kira ya. Mm-mm. Betul. Oke. Oke, nah ini kita bisa refleksi sama-sama ya. Ini saya ke pertanyaan berikutnya dulu Mbak Dita. Halo, Mm-mm. selamat malam Kak. Izin bertanya, saya ini termasuk orang yang perfeksionis, yang harus terstruktur setiap aktivitas yang saya lakukan. Namun ketika itu nggak terstruktur atau berantakan, alhasil jadi malas lalu menunda pekerjaannya. Seperti misalnya tiba-tiba ada tugas mendadak, lalu saya posisinya lagi belum ada niat untuk menyusun dalam list pengerjaan tugas, jadinya saya menunda. Kira-kira bagaimana caranya Kak untuk tidak menunda atau tidak walau itu tidak sesuai dengan perencanaan saya. Ini termasuk prokrastinasi juga ya, Mbak? Betul. Mm-mm. Oke, Oke. jawab ya gitu. Jadi sebetulnya tadi ya kalau misalnya kita bahas tentang perfeksionis gitu ya, sebetulnya itu adalah salah satu apa namanya penyebab gitu ya dari kita melakukan prokrastinasi itu. Karena ya tadi kita nggak puas gitu ya dengan apa yang sudah kita kerjakan, jadi harus semuanya sempurna gitu berdasarkan apa yang menurut kita itu bagus dan lain seterusnya. Sehingga ketika itu nggak sempurna gitu ya, sehingga ketika itu nggak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu ya, kita akan jadinya cenderungnya menunda gitu ya. Aduh ini kayaknya kurang ini deh, aduh ini kayaknya kurang ini deh dan lain seterusnya gitu ya. Ya tadi misalnya apa namanya dia perlu untuk melakukan perencanaan terlebih dahulu dan lain seterusnya gitu ya. Kira-kira gimana ya gitu ya untuk mengatasi itu semua gitu. Nah, kalau Mm. misalnya dikaitkan dengan tadi ya yang orang yang perfeksionis dan lain seterusnya, sebetulnya itu bukan jadi
hal yang perlu dihilangin gitu ya, enggak juga gitu ya sebetulnya. Karena sebetulnya ketika kita perfeksionis atau ada kecenderungan ke arah sana, sebetulnya itu adalah ada hal positifnya juga gitu ya. Jadinya kita lebih optimal gitu, kita maksimal memberikan semua yang kita bisa gitu ya untuk mengerjakan itu gitu kan. Akhirnya juga yang puas bukan diri kita sendiri tapi orang lain juga gitu ya. Tapi mungkin ada hal yang apa ya mungkin dampak buruknya gitu ya dari yang apa namanya perfeksionis itu adalah si prokrastinasi ini. Nah, Ya. sebaiknya gitu ya kalau misalnya seperti itu kasusnya, coba untuk apa ya melepaskan ekspektasi gitu ya sama diri sendiri atau sama orang lain gitu ya. Jadi jangan terlalu apa namanya jangan terlalu berat gitu ya sama diri sendiri, jangan Hmm. terlalu apa namanya ya jangan terlalu berat gitu ya sama diri sendiri. Jadi dibawa apa namanya dibawa rileks aja gitu ya sesuai sama Ya. apa yang sudah direncanakan seperti apa. Jadi benar-benar coba kita mulai dengan mengerjakan tanggung jawab kita dulu aja seperti apa gitu ya. Kira-kira sudah sampai belum gitu ya sama bare minimumnya seperti apa gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya dengan kita melepaskan ekspektasi-ekspektasi itu gitu ya baik Hmm. dari untuk diri sendiri dan orang lain gitu ya kita akan lebih memungkinkan gitu ya untuk bisa maju tanpa rasa khawatir, tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan gitu. Oke, oke. Nah, saya juga pernah mendengar nih, Mbak Hmm, Dita ya, kalau perfeksionis sendiri itu sebenarnya juga ada sesuatu yang ada di baliknya ya, yang hmm, tersembunyi kondisi psikologis yang ada di baliknya gitu, bahwa seorang perfeksionis ini ada sesuatu nih yang di, istilahnya kayak ada something ya di balik batu nih ya, di balik seorang perfeksionis ternyata ada sesuatu yang disembunyikan gitu ya, secara hmm. psikologis gitu ya. Nah, itu boleh nggak dibahas sedikit, Mbak Dita? Oke. Ya, Soal ya, sebetulnya kalau perfeksionis itu kan ya tadi ya kalau misalnya bisa dibilang ada sesuatu gitu ya yang mungkin kurang ada yang mengganjal gitu ya. Ada yang Mhm. mengganjal, ada misalnya ketidakpuasan atau misalnya luka-luka yang pernah dialami sebelumnya gitu, Ya. pengalaman-pengalaman sebelumnya yang tidak menyenangkan sehingga akhirnya membuat kita jadinya nggak mau nih untuk apa namanya gagal gitu ya, ada ketakutan akan kegagalan gitu, ada ketakutan akan apa namanya ke ya kegagalan dan lain seterusnya gitu. Jadi mungkin pengaruhnya itu ada di masa lalu yang perlu diselesaikan sebetulnya gitu ya. Karena tadi kalau misalnya kita bahas gitu ya, perfeksionis ini sebetulnya juga bukan hal yang baik gitu ya, kalau misalnya bisa dibilang gitu. Jadi ya kita ada di tengah-tengah aja lah gitu ya, kalau Nah, misalnya mau. balance ya. Oke. Iya. Iya benar. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita sendiri nggak sadar ya. Kenapa sih saya ini Mm-mm. perfeksionis gitu? Apakah saya takut? Apakah saya pernah kalau gagal dulu pernah dicaci atau saya selalu Iya. dituntut untuk memang menjadi perfect gitu ya, sehingga saya Mm. tumbuh menjadi seorang yang perfeksionis. Betul. Mungkin itu yang perlu kita eh, jadi aware dan gali lagi gitu ya, sehingga kita Mm. menjadi manusia itu yang lebih utuh dan bahagia. Harapannya seperti itu ya Mbak Dita ya. Betul, betul. Karena jadi perfeksionis terus juga bisa bikin frustrasi gitu. Bener, capek gitu ya. Iya capek. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, Kak mau tanya. Kan prokrastinasi ini dianggap kurang baik. Tapi kalau kebiasaannya menunda dihubungkan dengan diinginkan dengan hasil yang bagus itu bagaimana? Apakah juga harus mengurangi ketundaan ini? Oke, ini sepertinya mirip seperti yang tadi ya. Mm-mm. Oke. Menunda karena ingin hasilnya lebih bagus gitu. Saya tunda dulu deh supaya nanti hasilnya lebih bagus gitu. Mm-mm. Sebetulnya kalau misalnya kasusnya seperti itu nggak masalah gitu ya ketika akhirnya tugasnya selesai gitu ya kemudian apa namanya tugasnya optimal kitanya juga tenang gitu ya dalam situasi yang tidak bergelut sama emosi-emosi negatif juga nggak masalah gitu jadi nggak semuanya mungkin prokrastinasi itu buruk gitu enggak juga gitu jadi ada bagusnya ketika memang jadinya kita lebih mempersiapkan gitu ya mempersiapkan pengen hasilnya yang terbaik dan lain seterusnya gitu yang mungkin bisa dibilang kurang baik itu ketika ya tadi menunda sampai akhirnya nggak dikerjakan, menunda sampai Mm-mm. akhirnya apa namanya tugasnya atau pengerjaannya kurang optimal seperti itu mungkin. Sebagai bentuk pelarian gitu ya. Mm-mm. Penundaannya itu sebagai bentuk pelarian. Oke.
Nah, ini juga sama nih. Halo Kak, saya mau tanya, saya sering menunda tugas gara-gara sudah overthinking dengan hasilnya. Bagaimana Kak mengurainya Kak? Saya lebih nyaman dengan dan tenang dengan versi diri sendiri. Oke. Oke. Nah, sebetulnya gitu ya, kalau misalnya fokusnya sama hasil, pasti kita akan ke pressure ya, banyak tekanan gitu. Hmm. Aduh, gimana nanti kalau seperti ini dan lain seterusnya, harus yang baik dan lain seterusnya gitu. Nah, coba kita belajar gitu ya untuk merubah fokusnya gitu ya. Jadi jangan sama hasilnya, tapi sama prosesnya gitu ya. Hmm. Prosesnya, jadi seperti apa? Jadi ada mungkin beberapa hal yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan tentunya gitu ya. Nah, mulailah gitu ya dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan atau yang bisa kita kontrol gitu ya. Apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu dan lain seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu gitu ya, mungkin bisa dipecah dulu nih gitu ya. Jadi aktivitas atau misalnya tugas-tugasnya dipecah menjadi bagian-bagian kecil gitu. Jadi supaya nggak kitanya overwhelm atau kewalahan duluan gitu ya sama apa kalau melihat hasil kan, aduh gimana nih ngerjainnya gitu misalnya. Ya. Coba kita apa namanya fokus sama apa yang bisa kita kendalikan, kita pecah dulu gitu ya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya kitanya juga lebih tenang gitu ya. Oh ini udah selesai nih, tinggal yang ini. Oh ini sudah selesai nih, tinggal yang ini dan lain seterusnya gitu. Jadi ketika kita menyelesaikan tugas-tugas itu dengan lebih kecil gitu ya, yang tadi udah dipecah-pecah itu bisa membantu untuk mengatasi tadi ya rasa takutnya, rasa cemasnya, dan lain seterusnya. Gitu Ya, mungkin. betul. Oke. Nah, eh, ini juga pertanyaannya mungkin juga kuncinya ada di overthinking ya, overthinking dengan hasilnya. Jadi belum-belum kita udah overthinking dengan hasilnya. Dan Mm-mm. mungkin kalau biasanya sih menurut pengalamannya, kalau yang overthinking ini tidak hanya dalam satu tugas misalnya, tapi nanti akan biasanya merambat nih sering, jadi sering ya. Overthinking ini akan bisa kebawa kemana-mana di dalam Mm-mm. hal-hal yang lain juga selain tugas gitu kan. Jadi belum-belum sudah overthinking akan nanti seperti apa, nantinya seperti apa. Nah ini yang bila tidak segera diselesaikan atau apa ya diproses, maka nantinya juga yang berkembang jadi anxiety itu tadi ya, Mbak Dina ya, Betul. gitu. Mm-mm. Jadi kecemasan gitu. Gitu Kak Mina ya. Oke, so perlu diproses dulu nih overthinkingnya dan juga kemudian belajar seperti eh, saran Mbak Dita tadi untuk bisa mulai breaking ini ya, cang dari tugas-tugasnya gitu Betul. ya. Oke. Nah, ini selanjutnya nih Mbak Dita. Halo Kak, selamat malam. Mau tanya apakah seseorang dengan anxiety disorder yang terbiasa prokrastinasi dapat memutus siklus prokrastinasinya? Oke, bisa Hmm. gitu ya sebetulnya. Tapi memang membutuhkan bantuan gitu ya dari ahli sebetulnya kalau misalnya seperti itu karena memang sudah ada apa ya diagnosa anxiety disorder gitu ya karena mungkin akan berbeda gitu ya dengan orang-orang pada umumnya gitu. Jadi mungkin ada perlu penanganan yang lebih ekstra gitu. Tapi kalau misalnya ditanya bisa nggak ya gitu, bisa gitu bisa kita lakukan bersama-sama gitu ya tentunya gitu gitu. Jadi Hmm. mungkin apa namanya tidak akan semudah itu gitu, tapi pasti bisa dilakukan gitu. Iya. Oke, tentunya harus dengan bimbingan ahli ya, dengan pendampingan maksudnya, dengan Betul. pendampingan profesional gitu supaya karena namanya udah anxiety disorder, udah disorder pasti butuh pendampingan yang lebih serius begitu ya. Mm-mm. Oke, nah ini dari Kak Anis, Kak izin bertanya, saya memulai menulis buku, tapi karena terlalu dicecar dengan support yang berlebihan, Hmm? bahkan bisa dibilang support negatif gitu ya. Oke, akhirnya malah meneruskan tulisan dan jadi ngambek dan buntu hingga sekarang. Apakah ini juga Mm-mm. termasuk prokrastinasi? Gitu. Oke. Jadi, Hmm. mungkin yang sekitarnya terlalu hands on gitu ya, gitu sehingga apa namanya overwhelm sendiri ya, gitu. Ya, Apakah ini juga termasuk prokrastinasi nih? oke. Termasuk gitu ya, karena balik lagi
apa namanya, mungkin ada kesulitan gitu ya dengan mengelola emosinya itu sendiri. Tadi ya kita kewalahan, kita jadinya dipenuhi sama emosi-emosi negatif gitu ya. Dan kita nggak bisa nih untuk mengatasinya kira-kira gimana gitu ya. Sehingga akhirnya ketika kita nggak suka, ya udah deh kita milih untuk menunda gitu. Jadi kalau misalnya ditanya itu prokrastinasi atau bukan, betul iya gitu ya. Nah, sebaiknya gitu ya kalau misalnya kasusnya seperti itu, coba cari dukungan sosial yang lain misalnya atau super sistem yang lain gitu ya, yang mungkin lebih apa namanya, lebih bisa diajak bekerja sama gitu ya, yang nggak tidak terlalu menuntut seperti itu gitu. Jadi kita akan lebih rileks gitu ya, kita nggak akan apa namanya, cemas atau stres gitu seperti itu. Jadi coba apa namanya, cari apa namanya, dukungan sosial atau super sistem yang lebih apa namanya, ada lebih enak gitu ya untuk mbaknya sendiri seperti itu. Oke, mencari circle yang pas begitu ya. Mm. Komunitas menulis mungkin. Iya, Oke. betul. Oke, nanti bisa karena biasanya kalau penulis itu suka ini ya, apa namanya, istilahnya writer's block ya, gitu. Iya. Jadi susah keluarnya sih memang gitu. Inspirasinya juga susah keluarnya kalau nggak dapat support yang pas. Mm. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih, Kak, boleh kasih garis pembeda nggak antara prokrastinasi dengan malas? Nah, ini saya juga pengen tahu nih, Mbak, gimana sih caranya kita tahu gitu ya sebenarnya ini prokrastinasi atau memang malas aja gitu, gitu. Apakah memang sebenarnya malas itu tidak ada, tapi memang ya prokrastinasi itulah kemalasan itu adalah prokrastinasi atau seperti apa sih Mbak sebenarnya? Oke, nah sebetulnya kalau misalnya prokrastinasi tadi ya, garis pembedanya mungkin lebih jelasnya adalah prokrastinasi dilakukan gitu ya, sebetulnya ketika kita memilih untuk nggak mengelola emosinya gitu, kita menghindar dari emosi-emosi negatif gitu, misalnya takut, atau misalnya tadi cemas, dan lain seterusnya gitu ya, itu adalah prokrastinasi. Kalau malas itu lebih ke apa ya? Mungkin kebiasaan atau misalnya kurang ada motivasi misalnya gitu kan ya. Kurang ada motivasi sehingga akhirnya memilih untuk mengabaikan seperti itu atau misalnya memilih untuk melakukan distraksi ke yang lain dan lain seterusnya. Jadi sebetulnya itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Tapi memang apa namanya, prokrastinasi dan malas itu sering gitu ya di apa namanya, dikait-kaitkan gitu ya. Oh, prokrastinasi ya karena kamu malas aja kali gitu. Enggak gitu ya, karena sebetulnya kalau malas adalah apa namanya, ya karena nggak ada keinginan untuk mengerjakannya aja gitu ya, karena mungkin Iya. kitanya juga apa namanya, senang gitu ya dengan apa namanya, ya udah gitu ya, nggak usah dikerjain gitu ya, dan lain seterusnya. Tapi jadi berbeda gitu ya sama prokrastinasi yang apa namanya, lebih fokusnya itu sama emosi negatif gitu. Betul, betul. Oke, mungkin saya mau pengen juga sharing sedikit nih ya, Mbak Dita ya soal malas ini. Karena kita itu kan sering ya, apa namanya, tumbuh dengan mak istilah malas itu sering banget ya. Jangan malas dong gitu ya, harus Mm. rajin. Nah, itu tuh sehingga kalau untuk zaman sekarang mungkin ya agak sedikit blur gitu ya. Arti malas sendiri itu agak sedikit blur. Apakah malas itu karena kadang-kadang misalnya kalau saya suruh anak gitu ya, anak saya tuh nggak mau bersihin kamar atau nggak mau melakukan sesuatu gitu ya, kita biasanya sebagai orang tua bilangnya malas aja gitu ya. Padahal ternyata menurut si anak dia itu justru misalnya toh nanti aku takut dikomentarin gitu loh. Jadi aku melakukan ini nanti kamu komentar akan hasilnya apapun kurang inilah sehingga dia malas gitu melakukannya gitu ya. Atau kadang-kadang kita memang istilahnya malas melakukan apa-apa karena sebenarnya tubuh kita juga kelelahan gitu ya, terlalu overwhelmed gitu setelah berbagai macam activity atau berbagai macam stimulus ya apa namanya baik fisik maupun emosi tubuh kita tuh kelelahan sehingga pengennya itu kegoleran gitu ya. Kan badan kita pengen istirahat gitu. Nah, itu juga saya juga baru baru mencerna gitu ya. Kadang-kadang kita itu gampang banget gitu kan karena kita tumbuhnya memang dengan ini yang terbatas mungkin ya tumbuh dengan kosakata-kosakata yang
sekarang itu jadi semakin blur gitu loh. Malas itu jadi Mm-mm. sebenarnya apa sih gitu sebenarnya gitu. Apakah itu memang kamu kelelahan aja atau karena kamu takut dijudge ketika Mm. melakukan sesuatu, takut dikomentarin, atau memang benar ini tadi ya prokrastinasi gitu. Jadi tapi kalau prokrastinasi kan tadi memang terkait dengan emosi negatif ya gitu. Nah, itu yang mungkin kita perlu define lagi nih gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Dengan kata malas ini gitu. So, kadang gampang banget gitu kita melabelin anak atau ini ya murid itu males aja gitu, kamu males gitu ya. Tapi sepertinya memang ada something, selalu ada sesuatu alasan di balik perilaku seseorang kan gitu. Iya. Itu mungkin kira-kira ya. Ini sharing dari saya aja, Mbak. Hah? Oke, Terima thank kasih. you. Iya. Nah, ini juga nih. Nah, ini juga sering nih, bukan excuse ya, tapi sering sering sekali saya juga dengar begini. Jadi biasanya saya baru dapat ide kalau sudah kepepet gitu, setelah waktu Mm-mm. terdesak. Gimana nih solusinya? Nih, manusia-manusia last minute ya, baru dapat pencerahan ya, Bu. Oke. Nah, kebanyakan kayak kayak gitu nih. Ini apakah ini hanya sebuah excuse atau memang bisa terjadi seperti itu ya? Gitu. Bisa terjadi juga ya untuk beberapa Iya. orang sebetulnya gitu. Mm-mm. Tapi apa namanya? Jadi mungkin ada juga ya orang yang misalnya dia lebih baik atau lebih merasa nyaman bekerja under pressure gitu ya. Gitu. Ada gitu ya mungkin perumpamaan-perumpamaan atau orang-orang yang merasakan seperti itu gitu ya. Tapi sebetulnya gitu ya ketika kita bekerja atau melakukan sesuatu dalam under pressure atau dalam penuh tekanan itu sebetulnya gitu ya, kalau menurut para ahli atau penelitian-penelitian terdahulu gitu ya, yang pernah saya baca, sebetulnya itu nggak akan optimal gitu. Kalau misalnya Hmm. kita apa namanya bahas mengenai apakah hasilnya seperti apa gitu ya, Mhm. hasilnya kurang optimal sebetulnya gitu. Hmm. Tapi gitu ya bukan berarti itu hal yang buruk juga gitu ya sebetulnya gitu. Dan apa namanya ketika ada orang-orang yang seperti itu gitu ya, apa namanya itu bukan menjadi hal yang salah juga gitu ya karena memang ada orang-orang yang apa namanya menemukan ide atau menemukan insight-nya gitu ya ketika last minute gitu. Oh iya ya harus ngelakuin ini. Oh iya ya ternyata ini nih dan lain seterusnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang hasil gitu ya, sebetulnya itu kurang optimal gitu. Bekerja seperti itu gitu mungkin. Oke, seperti melakukan olahraga ekstrim ya. Hmm. Adrenalinnya langsung keluar Ya. semua gitu. Jadi idenya langsung loncat-loncat gitu. Ternyata itu memang nggak optimal yang ya Heeh. hasilnya. Betul, betul, betul. Oke. So mungkin kita perlu merubah ya untuk kebiasaannya. eh, se bukan lagi manusia-manusia last minute gitu, tapi belajar jauh lebih terarah gitu. Oke, nah ini malam Kak, saya sebenarnya mau mengerjakan tugas yang harus saya lakukan. Tapi karena suka dikomentarin, ini sama ya kayak anak saya tadi. Pas mau ngerjain malah jadi males Kak, akhirnya saya tunda. Kadang juga pas saya udah mau ngerjain karena males dikomentarin, saya tunda lagi sampai akhirnya numpuk. Kadang endingnya benar Kak, saya jadi juga cemas. Ketika saya mau Hmm. berangkat, tugas itu tuh jadi belum selesai. Gimana tuh solusinya? Oke, ini karena takut dikomentarin nih sama kayak saya Iya. tadi. Gimana nih, Mbak? Heeh, sama-sama yang tadi klien juga gitu ya. Itu perlu hati-hati juga gitu ketika itu terus-menerus terjadi gitu ya. Mungkin kalau tugasnya adalah tugas mahasiswa berarti kan akan mempengaruhi juga ya akademiknya dan lain seterusnya gitu. Dan juga nanti akan mempengaruhi juga dalam kesehatan mentalnya gitu ya. Sehingga akhirnya ya tadi mengarah ke kecemasan dan lain seterusnya gitu. Gimana cara untuk mengatasi itu gitu ya. Tadi mungkin udah ada beberapa yang sempat disampaikan juga untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Tapi mungkin cara lainnya adalah tadi ya bisa apa namanya kita melatih pikiran-pikiran positif gitu ya. Jadi yang tadinya negatif gitu ya, yang tadinya kita kewalahan sama atau misalnya tadi overthinking dan lain seterusnya gitu. Kita sortir dulu nih gitu ya. Kira-kira pikiran-pikiran mana ya yang apa namanya yang bisa dibuang gitu ya, yang bisa diganti dan lain seterusnya. Jadi kita sortir dulu pikirannya supaya lebih tenang gitu ya. Kita ganti nih sama hal-hal yang positif gitu, pikiran-pikiran positif gitu. Terus ketika misalnya kita mengerjakannya gitu ya,
kita bisa loh ngasih reward sama diri kita sendiri gitu ya. Itu mungkin teknik gitu ya yang bisa dilakukan untuk si apa memutus siklus tadi gitu ya, siklus Ya. prokrastinasi itu. Jadi ya tadi kita bisa dengan memecah tugas-tugasnya jadi kecil gitu ya. Kemudian juga kita juga bisa memberikan reward sama diri kita sendiri supaya meningkatkan motivasi gitu ya. Atau misalnya tadi apa namanya bisa apa namanya berteman atau memilih pergaulan yang bisa memotivasi kita juga gitu ya, yang bukan menekan gitu dan lain seterusnya. Dan kalau misalnya berujung pada kecemasan gitu ya, coba berlatih relaksasi gitu ya. Hmm. Relaksasi, tarik nafas gitu ya, yang apa namanya percaya bahwa kita bisa gitu untuk mengatasinya gitu. Jadi jangan lari tapi perlu diatasi gitu. Iya, betul, betul, betul. Saya setuju tadi ya sama Mbak Dita. Kita perlu belajar nih untuk juga mulai apa namanya em, menghargai juga diri kita sendiri gitu ya. Karena seringkali memang kita kalau melakukan sesuatu itu menghasilkan sesuatu itu sepertinya kita itu melakukannya selalu untuk orang lain gitu, untuk mendapat validasi dari orang lain, untuk Betul. mendapat apresiasi gitu dari orang lain sehingga kita belum-belum udah takut gitu sama hasilnya gitu, Pak. Nah, jadi kita mungkin perlu juga belajar kali ya untuk menghargai prosesnya gitu, bahwa kita juga melakukan hal yang sulit ini kita juga belajar loh, kita juga berprogres loh, kita perlu relaksasi dan apa istilahnya pupuk ya gitu diri sendiri. You've done great gitu, kamu sudah berusaha, you've tried so hard gitu. Jadi kita sering kali sih soalnya ya kok komentar orang itu seolah-olah itu berharga banget gitu. Itu tolok ukur kita gitu. Jadi satu pencapaian kita gitu. Itu yang mungkin perlu ini juga ya dimasukkan di dalam ini tadi yang penundaan-penundaan ini Mm-mm. tadi ya gitu ya. Oke, dan mungkin juga tadi seperti Mbak Dita bilang, mungkin kita juga perlu lihat lagi eh, root cause-nya dulu kita seperti apa. Apakah kita dari dulu memang sering dikomentarin, sering Mm-mm. dijudge gitu, sehingga kita mau melangkah aja takut gitu ya, takut dikomentarin, takut apa gitu. Banyak ketakutan mungkin gitu jadinya. Oke, nah ini soal tim nih. Halo Kak, mau bertanya, bagaimana sih cara mengurangi prokrastinasi ketika tim berekspektasi tinggi dengan hasil proyek yang diberikan kepada kita? Padahal kita belum berpengalaman paham dengan proyek tersebut, sehingga harus belajar serta deadline-nya mepet. Terima kasih. Oke. Oke, Nah, terkait sebetulnya dengan kalau misalnya dari ekspektasi kasus. orang lain ya. Heeh, gitu. Sebetulnya kalau misalnya dalam kasus itu tadi gitu ya, mungkin karena ini urusannya dalam tim gitu ya, jadi kan ada tanggung jawab yang berbeda gitu ya, mungkin dibandingkan yang sebelumnya gitu. Tapi ya tadi gitu, bahwa ekspektasi itu boleh gitu ya, tapi ketika ekspektasinya kurang realistis dan tidak bisa dicapai gitu, itu akan membuat kita akhirnya cemas gitu ya. Aduh, nggak bisa nih mencapai itu gitu dan lain seterusnya sehingga akhirnya tadi menunda. Tapi kalau misalnya tadi kasusnya adalah ya tadi harus belajar dulu dan lain seterusnya berarti itu kan mempersiapkan yang lebih baik gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya seperti itu kan berarti bisa dibilang apa namanya? Bukan prokrastinasi gitu ya, tapi ya tadi mempersiapkan supaya hasilnya bisa memberikan yang terbaik gitu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang ditugaskan seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi kita bahasnya apa namanya? Apa ekspektasi dari orang lain itu ya tadi gitu ya sebaiknya kita bisa melepaskan itu gitu kita fokus sama tanggung jawab kita apa kita selesaikan satu persatu kita bagi gitu ya tugasnya apa ke dalam tim itu yang satu ngerjain apa yang satu ngerjain apa dan lain seterusnya supaya efektif dan efisien mungkin seperti itu gitu ya sehingga akhirnya ketika waktunya sudah mepet gitu ya semuanya sudah terkerjakan karena memang ada kerjasama tim yang bagus, komunikasinya juga bagus, seperti itu gitu. Jadi unsur-unsur emosinya apa namanya ya tadi unsur emosi itu yang akhirnya menyebabkan kita prokrastinasi dan berujung sama kecemasan gitu. Ketika kita bisa mengolah itu gitu ya, kita melakukan apa yang kita bisa, kita bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan, itu berarti sudah baik gitu sebetulnya. Gitu mungkin.
Oke, jadi kita belajar mengelola emosi ya, mengelola emosi, emosi takut gitu ya, emosi cemas gitu karena ada ekspektasi dari orang lain gitu. Jadi eh, mungkin ini karena kita sehingga harus belajar itu juga perlu ada keyword ya bahwa kita oh project ini membuat kita harus belajar. Jadi setidaknya Hmm. kita bisa belajar sesuatu gitu ya dari project ini gitu. Instead of fokus pada ekspektasi tinggi yang mungkin tidak bisa kita penuhi gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya masih ada problem ya, problem yang lebih serius gitu ya, yang ini sulit nih, saya sepertinya freeze karena saya sering menemuin beberapa orang em, seperti itu gitu, Mbak Dita. Jadi Hmm. Hmm, ada sesuatu tugas gitu ya di antara teman-teman saya juga di beberapa orang yang pernah share juga ke saya gitu ya. Jadi ketika ada sebuah tugas itu dia tahu tugas ini ada ekspektasi yang diberikan. Kalau ada tugas pasti ada ekspektasi gitu ya yang Hmm. diberikan. Kemudian instead of mencari cara, kemudian ditunda nih, jadi kayak freeze gitu, freeze aja gitu, freeze di situ nggak cuma sekedar prokrastinasi tapi dia juga tapi mereka juga mau apa namanya tidak mau bertanya, kemudian bahkan tidak mau bergerak sama sekali gitu. Nah, kalau seperti ini nih apakah apa ya kadang-kadang seperti kitanya itu yang menghadapi seperti itu nggak sadar gitu gitu. Hmm. Nah, bagaimana sih caranya kita tahu bahwa diri kita sendiri ini eh, ya, apa namanya kita butuh loh diperbaiki hal-hal seperti ini gitu. Kita butuh loh untuk keberanian mengelola ketakutan kita ini untuk bisa maju gitu. Jadi sampai di mana kita ini apa ya istilahnya seperti simptom apa atau warning apa yang perlu kita lihat bahwa ini nih sebuah warning bahwa kita ini perlu need help gitu, bahwa kita butuh konsultasi, butuh profesional yang membantu atau butuh perubahan gitu untuk bisa mengelola emosi dengan lebih baik. Kira-kira Oke. apa yang perlu kita perhatiin gitu? Mm-mm. Oke, ketika eh, secara keberfungsian gitu ya, Mhm. apa namanya terganggu. Keberfungsian itu kan macam-macam ya. Gimana kita bersosialisasi, gimana kita melakukan aktivitas kita sehari-hari dan lain seterusnya banyak gitu ya. Kalau misalnya tadi yang akhirnya dia nge-freeze nggak mau melakukan apa-apa gitu, berarti kan banyak ya dampaknya gitu ya. Dampaknya itu adalah ke diri dia sendiri gitu ya. Mungkin itu jadinya mengarah ke gejala depresi bisa jadi gitu ya atau mungkin dampaknya juga ke kuliahnya atau ke pekerjaannya seperti itu. Jadi ketika apa namanya sudah mengganggu keseharian kita gitu ya, keberfungsian kita gitu, itu perlu diminta bantuan gitu ya, meminta bantuan dari orang lain atau dari para ahli gitu seperti itu. Kira-kira seperti apa ya yang bisa diperbaiki, kira-kira apa ya yang salah gitu seperti itu mungkin ya. Ketika sudah mengganggu perlu sekali untuk akhirnya kita bisa lebih aware gitu ya. Oh iya ya ternyata udah mengganggu nih kesehariannya jadinya nggak seperti yang biasanya misalnya gitu. Nah mungkin itu perlu langsung diatasi gitu. Oke, mungkin kalau udah mulai nggak bisa tidur gitu ya, gara-gara Mm-mm. kepikir terus sama tugas-tugas yang diberikan gitu, Iya, itu juga bisa sebagai salah satu tanda ya. untuk mencari pertolongan gitu ya. Karena saya menemui memang akhir-akhir ini banyak sekali eh, anak-anak muda khususnya ya, anak-anak muda khususnya itu insomnia gitu ya, Mbak Hmm. Gita ya. Nah ini apakah eh, wajar untuk anak-anak muda saat ini gitu? Apakah wajar di usia-usia mungkin 20 sampai 30-an gitu ya, sampai 30 ke atas gitu. Apakah wajar untuk eh, insom itu kan kayak seolah-olah eh, keren gitu ya. Masa insom gitu. Nah, apakah ini merupakan kewajaran atau ada something wrong gitu, Mbak Dita? Oke, sebetulnya tadi ya insomnia itu mungkin dialami ketika usia kita di
ada di jarak antara 20 sampai 30 gitu ya ketika masa produktif gitu ya. Produk seperti itu. Nah, sebetulnya apakah itu bagus gitu ya atau tidak? Sebetulnya bisa dibilang kurang bagus gitu ya ketika akhirnya karena kan kalau misalnya insom itu kita mempengaruhi tubuh kita ya, bukan hanya secara psikologis gitu ya, tapi juga secara kesehatan gitu. Kita jadi nggak segar, kita kurang tidur, dan lain seterusnya. Nutrisi kita juga jadi berantakan dan lain seterusnya gitu seperti itu. Jadi gitu ya, itu juga merupakan tanda-tanda apa namanya bahwa seseorang itu gitu ya memang perlu bantuan karena sebetulnya di insom itu ada masalah lagi nih di baliknya gitu ya. Apa yang menyebabkan dia insom? Apakah overthinkingnya gitu ya? Apakah ada apa namanya apa permasalahan-permasalahan lain yang akhirnya membuat dia kesulitan tidur gitu ya, baik itu secara fisik mungkin gitu ya, atau misalnya bisa secara psikologis juga. Mungkin memang kebanyakan secara psikologis ya kalau misalnya bicara tentang insom gitu. Oke, jadi seperti apa istilahnya dulu kayak lingkaran setan gitu ya. Hmm, Jadi insom nggak bisa tidur, terus jadi besoknya bangun nggak seger, nggak bisa berpikir, sulit untuk mengerjakan tugas, prokrastinasi, kemudian tambah lagi insom iya, gitu ya. Jadi berputar-putar terus. Jadi mungkin insom juga bisa jadi salah satu bisa. gejala, ya salah satu warning sign di mana kita sudah mulai perlu nih untuk cari pertolongan gitu ya, Hmm, bahwa itu tuh nggak bukan sesuatu yang dinormalkan kan ya, Mbak Dita iya. ya. Mm-mm. Ya, meskipun kita di usia produktif yang lagi pik-piknya gitu ya, tapi eh, tidur tetap harus sesuatu yang sesuatu yang is emas ya. Iya, Tidur. untuk kesehatan dan untuk psikologis juga gitu ya. Iya, Tidur. betul, betul. Oke, nah ternyata waktunya ternyata nggak terasa nih udah cepet nih ya Mbak Mm-mm. Dita. Oke, mungkin sebelum kita tutup malam hari ini, thank you sesi bincang-bincangnya. Semoga parents dan teman-teman semua mendapat pencerahan ya bahwa prokrastinasi ini adalah sesuatu yang mungkin tadi kalau Mbak Dita bilang mungkin bukan gangguan mental gitu ya, tapi bisa menjadi sesuatu yang berkembang menjadi sesuatu yang serius gitu ya, yang bisa mengganggu kesehatan mental. Dampak-dampaknya juga bisa berkembang menjadi anxiety. Karena itu silahkan mencari pertolongan, silahkan didampingi oleh profesional untuk mendapatkan guidance ya, bimbingan bagaimana sih cara memutus prokrastinasi dan juga bagaimana berkembang menjadi pribadi yang lebih sehat secara fisik dan mental gitu. Mungkin itu rangkuman dari saya. Mungkin dari Mbak Dita ada statement terakhir, statement terakhir, statement penutup. Oke, silakan Mbak Dita. Oke, statement penutupnya apa ya gitu. Jadi sebetulnya prokrastinasi ini adalah hal yang mungkin bisa dialami sama banyak orang gitu ya, gitu. Bisa dialami sama banyak orang gitu, tapi kita perlu aware nih gitu ya. Di balik prokrastinasi itu apa ya gitu ya. Kita perlu menyadari gitu alasan kita menunda-nunda itu apa. Sehingga ketika kita sudah menyadari alasannya gitu ya, kita bisa berusaha untuk mengatasinya gitu ya, keluar dari masalah itu gitu ya. Kemudian kita mencoba pendekatan berbeda, mengubah perilaku kita atau seperti apa gitu. Jadi pasti kita menemukan solusinya gitu. Oke, terima kasih Mbak Dita, terima kasih parents dan teman-teman semuanya. Semoga hari ini bincang-bincangnya bisa bermanfaat dan silahkan kontak ya tanya ahli di School of Parenting. Silahkan Mbak Dita juga sudah ada di jajaran tanya ahli School of Parenting. Jadi so we are open to help gitu. Bila ada teman-teman yang membutuhkan ya ada insom, ada sudah mulai kecemasan, nggak bisa tidur, ya prokrastinasi, silahkan tanyakan semuanya pada ahlinya, ya. Karena apa namanya hal-hal tersebut bila di pembiaran bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius dan mempengaruhi performa kita sehari-hari. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, have a nice weekend. Oke, jangan lupa silahkan yang mau tanya ahli, ya kita sedang ada promo potongan 20.000 ya. Silahkan kakak moderator untuk share posternya.
Nah, ini juga jadwal-jadwalnya Mbak Dita. Silakan online ataupun online ya, online. Oh, offline juga bisa, online dan offline juga bisa. Offline di Bandung. Nah, jadi siapa yang barangkali membutuhkan ya untuk permasalahan-permasalahan yang ditangani, ada depresi, kecemasan, adjustment related problem, stress, burnout, self development, trauma, self harm, grief, bisa silahkan ditanyakan kepada Mbak Dita. Oke, kemudian ada juga MHCU ya, mental health check up. Check up your mental health, check up kesehatan mental Anda. Kalau kita rutin cek lab untuk fisik ya, cek darah, cek gula, cek kolesterol, kita juga perlu mengecek kesehatan mental kita. Nah, ada harga khusus untuk peserta seri taksi, dapatkan potongan 20.000 untuk sesi tanya ahli video. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih sekali lagi Mbak Dita. Nice. Seru ngobrol-ngobrolnya malam ini. Semoga kita next bisa Ya. ngobrol-ngobrol lagi ya yang yang jauh lebih panjang. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Thank you, Have a nice weekend. malam. Bye. Jatuh bangun lagi, sebagaimana bumi terus berotasi, walau disakiti, menguatkan kaki untuk melangkah lagi, menata hati, berdamai dengan diri. Semua tangguhkan aku, terima kasih untuk yang telah terjadi, yang tinggalkanku pergi. Biarlah terjadi, karena luka kan temui cara untuk kembali. Saat ku mulai tuh terima diri, di sekitar badai beribu indah terabai, yang sederhana tapi beri warna. Semua sembuhkan aku, terima kasih untuk yang telah terjadi, yang tinggalkanku pergi. Ialah terjadi, karena luka kan temui cara untuk kembali. Saat ku mulai tuh terima diri, coba hancurkanku dan ku tetap berdiri. Yang telah terjadi, yang tinggalkanku pergi. Biarlah terjadi, karena luka kan temui cara untuk kembali.